Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia tentang perang Goa dan rakyat Riau. Angkat senjata, berikut lebih jelasnya. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sombaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Makassar dengan pelabuhan Sombaopu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa serta menerapkan sistem monopoli perdagangan. Lalu, Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang tentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli perdagangan di Goa. Sementara itu, VOC mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Gubernur Jenderal Matsukar memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai pihak kemenangan VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau masyarakat Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kewenangan VOC. Namun, perlawanan itu dapat segera dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa, tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Perlawanan rakyat Riau pada era kolonisme Belanda dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama VOC, suatu kongsi dagang yang memonopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai sebagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga dimulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemakaman, monopoli, dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Di balik itu, Indonesia tidak terima atas keserahan VOC itu. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satunya adalah rakyat Riau. Mereka tidak terima atas monopoli yang dilakukan Belanda, sehingga mereka melaksanakan kejahatan sengaja yang sering disebut rakyat Riau angkatan senjata. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan, ini pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerah Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putra yang bernama Raja Indra, pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja, Raja Indra pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang, sifat bela negara tanah air sudah mulai tertanam pada diri Indra pahlawan. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah
Beliau berhasil merebut Johor, kemudian membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan, mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka bersama putranya yaitu Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana memanas, Sultan Abdul Jalil wafat dan digantikan putranya yaitu Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai 1760. Dengan komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. C. Dampak positif dan negatif perlawanan Riau. Yang pertama, dampak positifnya adalah munculnya strategi perang baru bagi Riau dan memicu semangat kemerdekaan bagi warga Riau. Dampak negatifnya adalah memecah belahkan kerajaan Riau dan warga Riau menderita karena kekalahan terhadap VOC. Tokoh perlawanan Riau, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah, tahun 1751 berkobar lagi perang melawan VOC. Setelah kematian ayahnya, VOC memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan sepanjang Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Pertempuran puncak terjadi di Pulau Guntung tahun 1752 sampai 1753 yang diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas. Pertempuran berlangsung 1 bulan. Banyak korban berjatuhan dari kedua pihak. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan VOC yang dikenal dengan siasat hadiah sultan yang diadakan di loji. Pulau Guntung saat perundingan, Sultan dipaksa tunduk kepada VOC. Sultan memberi kode kepada anak buahnya untuk menyergap. Loji dibakar dan Sultan kembali ke Siak membawa kemenangan. Siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat menjadi Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah berhasil merebut Johor, kemudian membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan, mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka bersama putranya Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana memanas, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat dan digantikan putranya yaitu Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah tahun 1746 sampai 1760 dengan komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. C. Dampak positif dan negatif perlawanan Riau. Negatif, memecah belahkan kerajaan Riau, warga Riau menderita karena kekalahan terhadap VOC. Positif, munculnya strategi perang baru bagi Riau, memicu semangat kemerdekaan bagi warga Riau. Kesimpulan, perang antara rakyat Riau dengan VOC terjadi sangat sengit. Pada saat perang tersebut, VOC mendatangkan bantuan dari Cina dan sekutunya sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan tersebut didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak VOC berdamai, sehingga pada saat perundingan damai dengan VOC tersebut rakyat Riau berkesempatan untuk memukul habis para petinggi VOC. Pada akhirnya rakyat Riau mendapat kemenangan dari VOC.